Bab 036. Setelah mendapat laporan dari anak buahnya, Johan langsung meninggalkan pekerjaannya dan langsung bergegas mengejar orang-orang yang menculik Naya. Sebelumnya Johan juga tampak memaki mereka karena sangat ceroboh. Kenapa mereka bisa sampai lengah dalam mengawasi atasan mereka? Entah Johan muncul dari mana, tiba-tiba mobilnya sudah berada tepat di belakang mobil yang dikendarai penculik. Terjadi kejar-kejaran di jalanan yang lumayan lengang, entah kemana orang suruhan Dani akan membawa Naya, yang jelas menjauhi Raihan yang kini terus berteriak memaki papahnya. Sedangkan Naya terus memberontak berusaha melepaskan tangan yang dicengkeram erat oleh kedua orang yang berada di sampingnya. Kejar-kejaran di jalanan seperti sebuah adegan di dalam film, di mana segerombolan penjahat tengah dikejar oleh para pembela kebenaran. Adegan seperti itulah yang sedang terjadi sekarang. Di sini pemeran utamanya adalah Raihan yang tengah berusaha menyelamatkan istrinya dari tangan penculik yang dia ketahui adalah orang-orang suruhan papahnya. Mungkin jika musuh-musuh bisnisnya yang melakukan drama penculikan ini, Raihan tidak akan terlalu murka meski dia tetap akan memberi pelajaran pada mereka. Tapi dalang dari semua ini adalah papahnya sendiri membuat dia tidak ada pikiran untuk memaafkannya sedikitpun. Aku tidak akan pernah memaafkanmu Dani. Geram Raihan seraya matanya menatap tajam dan kejam pada mobil di depannya di mana kini istrinya sedang berusaha dibawa jauh darinya. Johan memberi kode pada anak buahnya untuk segera menjegal mobil penculik yang sudah memasuki area perhutanan. Ian Manvolgit Ear, ujar salah seorang penculik berambut pirang yang duduk di sebelah kanan Naya dengan bahasa Jerman sambil terus menengok ke arah belakang tepat di mana mobil Raihan dan Johan. Dia tidak menyadari dari arah depan akan muncul satu mobil lagi. Abisin Bitale, ujar orang yang dipanggil abang yang tak lain adalah pimpinan dari gerombolan penculik. Dia bukan tak tahu bagaimana Raihan sebenarnya karena sudah berapa kali dia berurusan dengan Raihan namun tidak ada satu pun yang berhasil, dia selalu kalah dari Raihan. Ketua dari gerombolan penculik ini adalah Damian rival Raihan semasa kuliah di Indonesia. Dia merasa tidak puas Raihan selalu mengalahkannya dalam segala bidang. Raihan selalu bisa menarik perhatian siapapun yang ada di sekelilingnya. Dan sekarang dia makin merasa iri melihat Raihan menikah dengan wanita yang lumayan cantik. Saat pertama Dani mengirimkan foto Naya padanya, dia sudah sangat tertarik dengan Naya. Dia mengubah rencana yang tadinya akan menghabisi nyawa Naya begitu melihat langsung dia semakin ingin memiliki Naya. Dia berniat membawa Naya jauh dari Raihan. Naya mengernyitkan kening karena tak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Namun dia langsung menengok ke belakang melalui kaca dia dapat melihat mobil suaminya juga Johan terus mengikuti. Naya berusaha tetap tenang, air mata ketakutan yang sejak tadi mengalir kini berganti menjadi air mata haru karena suaminya sekarang sedang berusaha menyelamatkannya. Mobil tiba-tiba mengerem membuat tiga orang yang ada di kursi belakang termasuk Naya kepalanya membentur belakang kursi di depan mereka. Merasa sudah terkepung oleh tiga mobil. Damian akhirnya turun dari mobil dengan wajah gaharnya, seolah menantang Raihan. Wige Asir Raihan Erlangga Kusuma. Tanya Damian dengan congkaknya. Cek cek cek. Raihan berdecak kesal, warum bis du immer. Raihan merasa geram lagi-lagi harus berhadapan dengan seorang Damian, membuat dia makin muak. Hahaha. Damian tergelak mentertawakan Raihan yang sangat seolah jenuh berurusan lagi dengannya. Mas, panggil Naya dari dalam mobil. Masih di bawah cengkaraman dua orang anak buah Damian. Raihan melirik Naya di dalam mobil menganggukkan kepalanya meminta Naya untuk tenang, seolah berkata. Ada aku di sini. Johan berdiri santai di samping mobilnya memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia membiarkan Raihan bertindak sebagai seorang suami yang akan menjadi pahlawan bagi istrinya. Johan bahkan melarang anak buahnya yang sejak tadi sudah berdiri tak bisa diam ingin segera menyerang para penculik tak tahu diri di hadapan mereka. Dein Frau ist wunderschön, ujar Damian santai. Du musst gut im Bett sein, lanjut Damian.
Imoh TS Versuchen, dan omongannya kali ini membuat darah Raihan seolah menembus ubun-ubunnya. Bangsat! Teriak Raihan sambil mengepalkan tangannya dan menghantam tubuh Damian dengan sangat keras. Terjadi pergumulan di antara dua orang lelaki. Naya yang sejak tadi tidak mengerti dengan apa yang Raihan bicarakan pada pimpinan penculiknya merasa sangat takut melihat Raihan yang kini sudah dikuasai emosi. Dia takut jika Raihan sampai terluka. Dilihatnya Johan yang hanya memperhatikan dengan santai sedangkan anak buahnya masing-masing menghadang anak buah Famian dengan todongan pistol. Naya menutup mulutnya. Terbelalak kaget terus berpikir sejak kapan anak buah suaminya memiliki pistol, dia merasa tidak pernah melihatnya. Buff! Buff! Aksi saling pukul antara Raihan dan Damian masih terus berlanjut, tidak ada yang mau mengalah sama sekali. Masing-masing mempunyai kekuatan yang hampir sama. Naya makin merasa khawatir melihat suaminya. Karena tak tahan dia keluar dari mobil berlari mendekati Raihan yang kini sedang meninju wajah Damian. Padahal Raihan dalam pihak yang menang saat ini, tapi Naya malah ketakutan. Dia bukan takut Raihan akan kalah, tapi dia takut Raihan akan membunuh dan berurusan dengan polisi di negara orang. Raihan menghentikan pukulan begitu melihat Naya berlari ke arahnya. "Hentikan," ujarnya berhambur memeluk suaminya. Johan sigap memegang Damian dengan kuat, walaupun Damian berusaha memberontak. Raihan balas memeluk istrinya. "Kamu nggak apa-apa kan?" tanya Raihan khawatir seraya memeriksa tubuh istrinya memastikan tidak ada luka sedikit pun. "Maaf aku lalai menjagamu," ujar Raihan kemudian saat tak menemukan luka di manapun sambil menatap wajah Naya. Naya menggeleng penuh haru. "Aku takut," lirih wanita itu. "Jangan pernah pergi jauh dariku seperti ini lagi," ujar Raihan. Dia pun sebenarnya merasakan ketakutan yang sama dengan istrinya tapi sebagai laki-laki dia tidak ingin menunjukkannya. Dia tidak ingin dianggap lemah oleh Naya padahal raut wajahnya sejak tadi sudah dapat dibaca oleh Johan. Johan berpikir jika dia ada di posisi Raihan mungkin dia pun akan melakukan hal yang sama, panik takut. Semua menjadi satu apalagi saat mendengar ocehan Damian tadi yang seperti sedang melecehkan Naya, membuat siapapun suaminya yang mendengar akan menghajar orang yang berbicara tidak sopan tentang mengenai istrinya. "Han, kanu urus mereka," perintah Raihan. "Dengan senang hati Pak," sahut Johan yang memang sudah merasa geram dengan tingkah Damian. "Jangan lupa, dalangnya pun harus beri pelajaran, agar tidak bisa lagi mengusik istriku," lanjut Raihan sebelum membawa Naya masuk ke mobilnya. "Baik," jawab Johan mengerti apa yang dimau oleh bosnya saat ini. "Anda sendiri yang mencari masalah Pak," gumam Johan yang ditujukan pada Dani. Mobil Raihan bergerak menjauhi Johan dan anak buahnya yang kini sibuk melakukan pekerjaan spesial mereka. Seperti mendapat santapan lezat. Johan yang terlihat ramah, juga bisa menjadi sangat buas bila menghadapi musuh-musuh Raihan. Dia melakukan apa saja yang Raihan mau meski tidak dengan tangannya langsung. Seminggu sudah berlalu semenjak drama penculikan itu. Selama seminggu pula Naya enggan keluar dari kamar hotelnya. Berulang kali Raihan membujuk berusaha mengajaknya keluar untuk sekedar menghirup udara di luar hotel. Tapi Naya selalu menolak dengan alasan yang sama. Takut kembali dijauhkan dari suaminya. Raihan hanya menarik napas tiap kali mendengar alasan istrinya. Johan pun melakukan tugasnya dengan sangat baik, entah dikemanakan Damian dan komplotannya Raihan tak mau tahu. Raihan juga mendapat laporan dari Johan bahwa perusahaan papahnya pun langsung dibuat hancur tanpa sisa. Bahkan Dani terus menghubunginya saat ini, sehari bisa puluhan kali. Tapi Raihan tak menghiraukan sama sekali. Raihan tersenyum puas, terserah jika Dani mengutuknya sebagai anak durhaka atau apalah itu. Yang ada di pikiran Raihan saat ini hanyalah dia harus membahagiakan istrinya, dia tidak ingin Naya terluka sedikit pun, dia juga tidak ingin Naya mengalami apa yang telah dialami mamahnya dulu. Dia tidak ingin menjadi seorang pengkhianat seperti Dani.
Mas, teriak Naya dari dalam kamar mandi membuyarkan lamunannya. Iya sayang, sahut Raihan. Kita ke dokter sekarang, ajak Naya antusias. HMM. Raihan mengerutkan kening bingung, ngapain ke dokter emangnya sakit, pikir Raihan. Aku datang bulan Mas, ujar Naya gemas mencubit pipi Raihan. Terus kenapa? Tanya Raihan masih tak mengerti, kejadian seminggu lalu membuat dia lupa kalau harus membawa Naya ke dokter untuk melepas iutnya. Kamu nggak mau punya anak? Tanya Naya. Ya udah kalau nggak mau, aku mau tidur, sungut Naya merasa suaminya sudah mulai pikun. Astagfirullah. Raihan baru teringat. Ya udah kita ke dokter, menarik Naya yang sudah merebahkan diri di ranjang. Kirain beneran nggak mau punya anak, ujar Naya mengikuti langkah Raihan. Sembarangan kalau ngomong, memukul pelan bibir istrinya dengan telunjuk. Raihan membawa mobilnya menuju rumah sakit terdekat, dia sudah tak sabar untuk segera memiliki anak, apalagi mendengar hari ini penghalang mereka untuk mempunyai anak akan segera dilepas. Naya baru saja keluar dari ruang dokter. Sedangkan Raihan memutuskan untuk menunggu di luar setelah menerima telepon dari Roman. Hanya untuk sekedar mengingatkan Raihan tentang pengaman, beruntung dokter yang mereka temui bisa berbahasa Inggris jadi Raihan pun bisa meninggalkan Naya yang cukup menguasai bahasa Inggris, tanpa harus memikirkan bagaimana cara dokter dan pasiennya itu berkomunikasi. Entah kenapa justru Roman yang terlihat sangat bersemangat mengenai anak, akhirnya mereka pun mengobrol panjang lebar tak tahu apa yang jadi bahan perbincangan mereka hingga menghabiskan waktu yang lumayan lama, sampai Raihan lupa untuk menemani Naya di dalam ruangan bersama dokter juga seorang suster. Beruntungnya lagi dokter yang menangani Naya pun seorang wanita jadi Raihan bisa bebas meninggalkannya tanpa harus merasa cemburu dan was-was jikalau tubuh istrinya digerayangi dokter laki-laki. Sudah selesai. Tanya Raihan memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Iya, tapi Mas. Naya tak melanjutkan perkataannya. Apa? Tanya Raihan seraya mendudukkan Naya di kursi tunggu di depan ruangan dokter. Agak nyeri Mas. Naya mengadu pada suaminya yang memang tak mengerti masalah wanita. Padahal dokter sudah menerangkan, mungkin akan terasa sedikit nyeri tapi tidak lama, tapi begitu melihat suaminya sifat manja Naya mendadak muncul. Apanya? Tanya Raihan semakin bingung. Balik lagi aja deh. Raihan menyarankan Naya untuk kembali masuk ke ruangan dokter. Naya tak menjawab, bagaimana caranya bisa memberitahukan suaminya jika yang nyeri bagian sensitifnya. Nggak usah Mas. Naya menggeleng. Kenapa? Tadi katanya nyeri, ujar Raihan bingung, omongan istrinya sekarang ini sulit untuk dimengerti, sebentar bilang ini sebentar lagi bilang itu. Kata dokter sih nggak apa-apa nanti juga hilang sendiri nyerinya. Terus ngapain kamu bilang nyeri? Kalau udah dikasih tahu sama dokter, bikin khawatir aja, ujar Raihan dengan nada sedikit membentak, padahal yang sedang datang bulan istrinya tapi kenapa dia yang malah moodnya naik turun seperti anak gadis yang sedang PMS. Naya cemberut mendengar bentakan suaminya, padahal maksudnya mengadu pada Raihan agar suaminya itu menenangkannya atau bahkan memeluknya, bukan malah memarahi. Naya yang memang menjadi lebih sensitif saat sedang datang bulan langsung berjalan sambil menghentakkan kaki kesal. Lah, dia ngambek, ujar Raihan seraya mengikuti istrinya namun terlebih dulu menuju kasih guna membayar biaya rumah sakit. Naya berjalan kesal ke arah mobil menunggu suami yang malah dengan sengaja memperlambat jalannya saat melihat istrinya tengah berdiri di samping mobil dengan pipi yang sedikit mengembung karena cemberut. Jelek yang cemberut begitu, ledek Raihan seraya membukakan pintu untuk istrinya. Naya masuk tanpa berniat menyangkal apalagi balik membalas perkataan suaminya. Yang entah kenapa hari ini dirasanya sangat tidak peka. Seolah egois seorang Raihan muncul kembali tanpa bisa dicegah dan diatasi oleh Raihan sendiri. Kita cari makan dulu ya. Raihan akhirnya tak tahan untuk tidak membuka suara,
Sejak tadi mobil sangat hening tanpa celotehan Naya yang biasanya akan berkicau seperti burung saat melihat sesuatu yang dirasa aneh dan memerlukan jawaban dengan cepat. Naya akan bertanya pada Raihan. Tapi sekarang meskipun di wajahnya terlihat bingung dan ingin bertanya, Naya tetap menahan mulutnya untuk tak bersuara. Yang, panggil Raihan tanpa menoleh pada istrinya, mulai tak nyaman dengan sikap diam istrinya itu. Naya mendehem. Di gitu doang jawabnya, bete ah, ujar Raihan seraya memonyongkan bibirnya. Naya jadi tak kuasa menahan tawanya melihat bibir suaminya yang seperti ikan mujair kekurangan air. Hahaha, tertawa tak tahan apalagi saat Raihan malah dengan sengaja memainkan bibirnya, malah makin mirip seekor ikan. Cie ketawa, goda Raihan. Ngeselin. Naya mencubit pinggang Raihan gemas. Mau makan apa? Kembali bertanya pada istrinya sambil menarik Naya ke pelukan tapi matanya tetap fokus pada jalanan. Terserah, sahut Naya, terserah, jawaban yang simpel baginya karena dia tidak tahu mau makan apa di negara yang baru seminggu dia tinggali. Raihan menarik napas mendengar jawaban Naya, karena jawaban terserah bagi sebagian pria adalah sebuah kata yang harus dihindari, sebab jika wanita sudah mengeluarkan kata terserah itu artinya seorang pria harus siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, akibat jawaban terserah. Kamu selesai kapan? Tanya Raihan setelah sempat bingung memikirkan kemana dia dan Naya akan makan. Hah? Naya mengangkat alis mempertanyakan apa maksud pertanyaan suaminya barusan. Datang bulan selesai kapan? Menerangkan pertanyaan yang tadi mengerti Naya. Ya Allah mas, baru juga sehari udah ditanya kapan selesainya. Naya menggeleng jengkel. Emang kenapa? Kan biar langsung tancap gas, sahut Raihan santai. Tahu ah. Naya jadi kembali malas menanggapi suaminya yang kini sangat-sangat mesum dan tak sabaran. Kita pulang ke Indonesia kapan? Naya mengalihkan obrolan mereka. Sabtu besok, jawab Raihan. Oh, Naya hanya beroh ria mendengar bahwa Sabtu mereka sudah kembali ke Indonesia. Kok oh doang? Kenapa sih? Tiba-tiba nanyain pulang. Raihan bertanya curiga. Tadi kamu tanyain aku selesai kapan kan? Tanya Naya. Iya, terus, Raihan masih tak mengerti ada koneksi apa antara selesai datang bulan dan kepulangan mereka ke Indonesia. Aku selesainya saat kita sudah di Indonesia, ujar Naya santai, tanpa memperdulikan Raihan yang kini seolah terkena serangan jantung mendadak. Kok lama banget siang? Ujar Raihan tak terima, dalam kepalanya kenapa wanita datang bulan bisa sangat lama seperti itu dan menyiksa kaum suami yang harus menunggu. Apalagi perkataan Toman yang mengatakan, biar honeymoon dadakan lu nggak sia-sia, dan sekarang dengan Naya yang baru akan selesai datang bulan seminggu kemudian, dipastikan honeymoon dadakannya akan benar jadi sia-sia tanpa menghasilkan apapun, apalagi seorang anak di rahim sang istri. Raihan menopang kepala dengan tangan kiri di pintu mobil mengurut kening penuh rasa frustasi. Fantasi liarnya yang sudah ada di pikirannya terpaksa hanya menjadi sebuah wacana. Pulang ke Indonesia tanpa menghasilkan anak, hanya akan menjadi sebuah bahan ledekan yang menggelikan buat Roman nantinya. Kita undur aja ya pulang ke Indonesianya. Raihan mulai bersiasat mencari cara agar bisa menambah masa honeymoon-nya di Jerman sampai Tianti selesai datang bulan dan melaksanakan fantasinya. Enggak, tolak Naya tegas. Dia sebenarnya sudah ingin pulang ke Indonesia saat drama penculikan terjadi, tapi mengingat pekerjaan Raihan yang belum selesai membuat dia menahan keinginannya untuk pulang. Mendengar jawaban lantang istrinya membuat Raihan pasrah mengikuti menurut saja daripada dicemberuti sepanjang hari seperti tadi. Ya udah, ujar Raihan lemas. Naya tersenyum bangga. Suaminya kini menjadi suami penurut yang mementingkan istrinya, walau terkadang tidak peka dalam menanggapi tingkah seorang Naya yang moodnya berubah-ubah seperti sekarang. Indonesia. Roman sedang uring-uringan seperti seorang gadis yang baru diputus cinta oleh pacarnya. Entah kenapa dia merasa Raihan terlalu lama di Jerman,
Bukan sekedar rindu tapi mulutnya sudah sangat gatal ingin meledek serta mentertawakan tingkah konyol Raihan. Padahal tadi dia sudah menelepon Raihan untuk mengingatkan apa yang harus dilakukannya di sana. Roman terus melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 20 lewat 9 malam.